Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Baik, langsung kita mulai ya PowerPoint-nya. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan lebih detail, lebih lengkap, biar adik-adik semua bisa memahami betul apa sih ilmu kimia itu dan peranannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pertama yang adik-adik harus ketahui bahwasannya ya, nih Bapak kimia kita itu seorang muslim bernama Jabir bin Hayyan. Selain beliau ini dikenal dengan Bapak kimia, beliau ini juga seorang dokter, seorang ahli kimia, seorang astronom, seorang ahli geografi, filsuf, dan juga ahli fisika. Wah, cukup wow ya. Kita harus proud nih kita sebagai muslim nih ya. Dia juga menjadi orang yang pertama kali memperkenalkan tentang metode penelitian dalam dunia chemistry, dalam dunia kimia. Baiklah. Apa sih ilmu kimia itu? Ya, ilmu kimia udah kita bahas pada minggu lalu ya, pada video sebelumnya. Ilmu kimia itu membahas tentang perubahan susunan, struktur, sifat, materi, serta energi yang menyertainya. Ya, kita udah bahas satu persatu minggu lalu kan. Bagaimana, apa yang termasuk susunan, apa yang termasuk struktur. Ya, kalau misalnya ada-adik lupa, silakan ditonton lagi di videonya ya. Masih ada kok di Banyas Excellence Channel. Selanjutnya, ini dia. Mengapa sih ilmu kimia itu dinamakan sebagai the central science? Kenapa ilmu kimia itu menjadi pusat-pusat dari ilmu pengetahuan lainnya? Ini saya sampaikan melalui manfaatnya dulu ya. Manfaat yang pertama, memahami alam beserta prosesnya. Contoh yang paling real itu adalah saat kita bernafas. Kita menghirup namanya oksigen dan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Selanjutnya, memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari seperti deterjen, sabun, obat-obatan. Pasti kita sebagai manusia tidak akan bisa lepaskan dari namanya bahan-bahan kimia, apalagi berupa deterjen. Kalau nyuci nggak pakai deterjen gimana? Atau mungkin lagi sakit nggak ada obat, gimana coba, ya kan? Selanjutnya, yang nomor 3 manfaatnya yaitu memahami berbagai jenis produk teknologi. Nah, ini yang paling penting. Kita pasti nggak menyangka lagi lah kalau kita itu butuh namanya pesawat, kita butuh namanya mobil, kita butuh namanya kendaraan bermotor ya. Apalagi setiap hari. Kalau adik-adik berangkat ke sekolah naik apa dulu? Sebelum masa pandemi dulu atau mungkin sekarang lah mau pergi main, pasti naik motor kan? Itu ada kimianya tuh. Salah satunya yang dibahas dalam ilmu kimianya apa? Tentang nilai oktan. Nah, itu. Selanjutnya, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah DDT, CFC, unsur-unsur radioaktif, dan merkuri. Nah, ini yang paling penting di sini, yang paling menonjol adalah merkuri. Merkuri ini salah satunya penggunaan ini apa? Kosmetik ya, bagi yang cewek. Atau mungkin ya cowok-cowok juga masih pasti suka lah pakai facial wash tuh ya, face wash. Nah, itu juga mengandung merkuri loh. Jadi kalau terlalu banyak untuk digunakan juga nggak baik. Ya kita ala kadarnya aja lah ya. Gimana sih? Ya diimbangi juga ya dengan natural. Mungkin kalau untuk muka bisa dari menggunakan ini apa? Jeruk nipis. Itu bagus buat muka. Yang terakhir, manfaatnya itu memahami bahan-bahan kimia beracun seperti formalin. Oh, kalau nggak ada ilmu kimia, gimana coba kita akan mengetahui bahwa formalin itu berbahaya? Kita udah sama tahu bahwasannya sekarang negara kita ini ya gimana ya? Ada oknum lah ya, ini gara-gara oknum aja nih. Akhirnya pedagang-pedagang itu suka menggunakan formalin dalam proses apa ya, pembuatan bakso atau daging-daging lainnya yang dikonsumsi. Padahal itu nggak baik loh, bahaya, beracun bahkan kan. Selanjutnya ini ya, kenapa kimia itu tadi dinyatakan sebagai central science? Ya kita lihat dulu dari bidang kedokteran. Jadi fungsi kimia cukup banyak. Ini salah satunya nih. Di bidang kedokteran, dia itu bisa digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Nah, terus teknologi rekayasa genetika dan radiologi. Nah, itu bisa untuk detek misalnya kita lagi sakit apa kan, nanti kita menggunakan mesin tuh didetek di sini. Oh, sakitnya kena sakit kanker.
Oh, sakitnya kena pneumonia. Oh, kena tumor. Nah, itu menggunakan ini nih. Apa ilmu kimia itu nggak sembarang-sembarang aja. Sedangkan kalau di bidang farmasi dia digunakan untuk obat-obatan. Udah detailnya, udah jelas, gak perlu saya jelasin lagi. Di dalam ilmu pertanian, dasar pembuatan pupuk. Nah, pupuk kita juga menggunakan bahan kimia nih, pupuk urea ya. Terus ada pestisida dan juga pemulihan tanaman. Nah, pestisida itu was yang kita semprot-semprot itu di sawah itu mengandung bahan kimia. Bidang kriminologi loh, sampai di bidang kriminologi loh. Jadi ilmu yang membahas tentang kriminal nih. Apa ya penggunaan ilmu kimia ya? Yaitu digunakan untuk proses visum, pemeriksaan urin dan sebagainya. Sampai segitunya ya ternyata manfaat kimia ya. Inilah makanya kimia dinamakan central science. Selain itu, ilmu kimia ini juga berperan di ilmu biologi, mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Tadi udah contohnya ya respirasi, pernapasan, mungkin metabolisme, anabolisme, itu juga termasuk. Arkeologi, ya, menentukan umur fosil melalui peluruan inti radioaktif. Jadi fosil ini kan ya macam fosil-fosil dinosaurus atau mungkin orang-orang purba ya. Itu kita bisa teliti tuh berapa lama. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan inti radioaktif itu diluruhkan. Selanjutnya bahkan sampai ke ilmu seni loh. Ini ilmu seni menentukan keaslian sebuah lukisan. Nah, jadi ilmu kimia ini bisa bermanfaat untuk menilai suatu lukisan itu ini asli atau enggak sih. Oh, ini udah dicampur ini deh. Oh, ini rasanya bukan asli deh. Nah, itu bisa dicek tuh dengan menggunakan ilmu kimia. Wow, bagus sekali ilmu kimia ternyata. Ini baru 7 loh. Kalau nanti ada di googling itu akan dapat lebih banyak. Nanti di bidang ilmu fisika ada, di bidang ilmu astronomi ada. Ya, banyak sekali. Yuk kita lanjut aja. Jadi pertanyaannya gini nih. Jadi how did the scientists make all their discoveries? Jadi gimana sih ilmuwan-ilmuwan itu bisa menemukan apa penemuan-penemuan itu mereka semua itu kayak gimana gitu. Nah, mereka menggunakan ini ternyata. Metode ilmiah yaitu di sini ada 8, mohon maaf ya. Ini ada 8. Yang pertama yaitu dengan cara merumuskan masalah. Setelah masalahnya dirumuskan, kita kaji secara teori yang udah ada. Kita kaji, terus kita mengajukan hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah apa ya kalau dikatakan ya? Yaitu kesimpulan sementara ya. Hipotesis. Jadi belum benar-benar teruji kebenarannya sebelum kita melakukan eksperimen. Ya, dugaan sementara lah bahasa mudahnya. Setelah itu kita lakukan eksperimen. Nah, kalau sudah dilakukan eksperimen, data yang kita dapatkan itu dikumpulkan, lalu kita olah, kita analisa. Lah kalau datanya sudah terolah, sudah dianalisa dengan sesuai metodenya ya, sesuai runtutannya, langsung kita buat kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu nanti kita tahu, oh, jadi ini loh penyelesaian dari masalahnya seperti itu. Nah, nanti dibentuk yang terakhir dibentuk dalam melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Nah, ini tugas buat adik-adik ya. Silakan ditulis, dicari bagaimana sih sifat-sifat seorang ilmuwan itu, dia harus apa? Apakah dia harus subjektif atau objektif? Haruskah dia berpikir rasional atau dia berpikir secara imajiner? Nah, silakan itu PR-nya ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini yang paling penting dari yang terpenting ya. Bahwasanya kita belajar itu kita harus punya dasar ya. Kita jangan sampai kita melupakan agama kita. Kita ini sebagai umat muslim, kita belajar itu harus tahu dasarnya. Nah, ini. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Tuh. Jadi jangan berharap pinter kalau Ananda tidak pernah belajar. Jadi jangan berharap sukses kalau Ananda tidak pernah belajar. Jadi tetap semangat ya. Ini Allah aja nyuruh kita usaha loh. Insya Allah akan dimudahkan. Ya mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan ya. Pada pertemuan kali ini. Saya harap pada PowerPoint ini adik-adik Ananda bisa memahami betul kenapa sih ilmu kimia itu dinamakan the central science dan bagaimana fungsi-fungsi ilmu kimia itu di dalam
ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat kimia.